Bab ke-362, harus menjadi milikku. Sementara itu di ruang pribadi yang juga merangkap sebagai ruang kerja Randall Robinson, di dalam apartemennya yang super mewah di ibu kota. Tampak si yang punya ruangan sedang terlihat mondar-mandir di dalam ruangan, kadang berjalan ke sana kemari, kadang duduk sebentar. Dahi Randall Robinson terlihat mengernyit sementara di tangan kanannya tergenggam ponsel mewah miliknya. Mengapa Dimitri sulit sekali untuk dihubungi? Apa dia sudah bosan bekerja padaku? Berani-beraninya dia mematikan ponselnya. Gerutu Randall Robinson. Sudah hampir lebih dari 12 kali, Randall Robinson mencoba menelpon Direktur Keuangan dan Investasi sekaligus juga salah seorang kepercayaannya, Dimitri. Tetapi tetap tidak bisa terhubung. Derty, Kerin. Akhirnya dia menghubungi aku juga. Gumam Randall Robinson saat ponsel dia tiba-tiba saja berdering dan dia melihat nama Dimitri muncul di layar ponselnya. Dari mana saja kamu, Dimitri? Mengapa kamu mematikan ponsel kamu? Semprot Randall Robinson begitu telepon mereka tersambung. Maaf Tuan Robinson, tadi ponsel aku kehabisan bateri. Sahut Dimitri dari seberang telepon. Nada suara Dimitri terdengar datar-datar saja seperti tanpa ada rasa takut maupun khawatir sama sekali saat mendengar bosnya marah-marah tersebut. Dimitri memang sudah sangat terbiasa menghadapi watak dan karakter Randall Robinson yang memang sering meledak-ledak dan tidak sabaran saat menginginkan sesuatu. Bahkan Dimitri pernah melihat Randall Robinson memarahi kedua anaknya, Rudolph dan Rebecca, tepat di depannya sampai kedua orang anaknya itu terlihat sangat ketakutan. Meski di sisi lain dia juga mengetahui bagaimana Randall Robinson juga sangat memanjakan anak-anaknya dengan semua fasilitas mewah dan juga uang dengan sangat berlebihan. Dimitri juga sudah sangat paham jika sikap Randall Robinson ini mudah sekali berubah. Dia bisa tiba-tiba saja berubah tenang meski sebelumnya terlihat marah-marah. Dan perubahan tersebut bisa terjadi dengan sangat cepat. Bukankah aku sudah sering bilang, ponsel kamu harus menyala 24 jam penuh? Gerutu Randall Robinson yang masih terpengaruh oleh kekesalan hatinya akibat berkali-kali menelpon Dimitri dan hasilnya zank semua. Maaf Tuan, tadi aku masih berada di ruang kerja Tuan Adam Barnes dan sama sekali tidak menyadari jika ponselku kehabisan daya. Tukas Dimitri masih dengan nada biasa saja. Bagaimana urusan kamu dengan Adam Barnes? Apa sudah selesai semua? Tanya Randall Robinson. Persis seperti yang diperkirakan oleh Dimitri, begitu dia melaporkan masalah pekerjaan, nada suara Randall Robinson langsung berubah tenang dan kalem. Semua berkas kerja sama telah selesai ditandatangani, Tuan. Sahut Dimitri yang saat ini sudah berada di hotel tempat dia menginap. Dimitri membuka berkas-berkas kerja sama yang baru saja dia urus legalitasnya bersama Adam Barnes. Tuan Adam Barnes benar-benar menepati komitmennya untuk membatalkan kerjasama dengan perusahaan Dragon Corp. Meskipun resikonya dia harus mengembalikan dana kepada Dragon Corp sebesar 30 triliun dan membayar penalti pembatalan kontrak sebesar 15% atau sekitar 4,5 triliun. Lanjut Dimitri. Hei! Tidak kusangka Adam Barnes akan senekat itu. Sepertinya disungguh-sungguh tertarik dengan proposal kerja sama yang kita tawarkan setelah beberapa perubahan pasal yang dia usulkan kita setujui. Tukas Randall Robinson terdengar sangat puas dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Dimitri. Apa Adam Barnes juga sudah setuju jika dana investasi yang kita janjikan kepadanya sebesar 50 triliun akan ditransfer dalam waktu 2 minggu setelah berkas kontrak kerja sama ditandatangani? Tanya Randall tiba-tiba. Saat aku menyampaikan jika ada perubahan rencana jadwal transfer dari yang sebelumnya maksimal 3 hari kerja setelah kesepakatan kontrak dan berubah menjadi 2 minggu, Tuan Barnes tampak sangat keberatan. Tetapi setelah aku menjanjikan bahwa untuk ganti rugi pembayaran penalti akan kita transfer besok, akhirnya dia setuju juga dengan perubahan tersebut. Tukas Dimitri panjang lebar. Hah? Bagus Dimitri. Waktu 2 minggu seharusnya cukup untuk loser melakukan tugasnya.
Gumam Randall Robinson tanpa sadar karena terbawa rasa gembira yang berlebihan. Loser? Siapa dia Tuan Robinson? Apa dia partner baru Tuan? Tanya Dimitri yang langsung menyadarkan Randall jika dia baru saja keceplosan menyebutkan nama pimpinan Blood Evil yang baru tersebut. Oh, sorry. Dia bukan siapa-siapa Dimitri. Lupakan saja. Sahut Randall Robinson cepat. Baik Tuan Robinson. Tukas Dimitri tanpa banyak tanya. Aku harus secepatnya memberitahu Loser agar dia segera bergerak dan secepatnya mengirim Adam Barnes menyusul Barclay White. Siapa saja yang menentang aku atau berani lancang mengatur aku, harus lenyap untuk selamanya. Gumam Randall Robinson dalam hati. Raut wajah Randall tiba-tiba saja berubah bengis dan dingin. Dia sampai melupakan Dimitri yang sedang menunggu perintahnya di seberang telepon. Halo, Tuan Robinson? Apa masih ada yang ingin Anda sampaikan kepadaku? Tanya Dimitri yang terlihat sedikit bingung karena Randall Robinson tidak kunjung bersuara. Suara Dimitri dari seberang telepon langsung menyadarkan Randall Robinson yang sedang terbawa oleh rasa sombong, nafsu rakus dan juga nafsu serakahnya. Mengapa kamu belum melaporkan masalah rencana pembelian perusahaan milik perempuan sakit-sakitan itu? Bagaimana progresnya? Apa dia setuju dengan harga yang kita tawarkan? Tanya Randall Robinson setelah dia kembali ke alam sadarnya bahwa dia sedang berbincang dengan anak buahnya, Dimitri. Perempuan tersebut berubah pikiran dan tidak lagi berniat untuk menjual perusahaan peninggalan suaminya itu. Meskipun perusahaan tersebut sudah kita manipulasi agar selalu merugi selama hampir 3 tahun ini bahkan sejak suaminya masih hidup. Sahut Dimitri. Sebenarnya, selain untuk melaporkan masalah kontrak kerja sama dengan perusahaan Adam Barnes, Dimitri juga berniat melaporkan progres masalah pembelian perusahaan yang sepertinya menemui jalan buntu setelah si pemilik perusahaan membatalkan niatnya untuk menjual perusahaan tersebut. Apa dia merasa harga yang kita tawarkan terlalu rendah dan menyebutkan angka tertentu yang dia inginkan? Tanya Randall Robinson. Dia sama sekali tidak mengomentari harga yang kita tawarkan, Tuan. Waktu orang-orangku menemui dia dan menyebutkan harga penawaran kita, dia hanya meminta waktu untuk berpikir selama 3 hari. Dan hanya dalam 2 hari dia sudah memberikan jawaban bahwa perusahaan miliknya itu tidak jadi dia jual. Tukas Dimitri. Aneh sekali. Dengan kondisi perusahaan yang terus merugi seperti itu, tetapi dia tetap mempertahankannya dan tidak mau menjualnya meski semua hutang perusahaan akan menjadi tanggungan kita. Gumam Randall dengan dahi tampak berkerut. Kabar terakhir yang aku tahu, perempuan itu malah mengajukan permohonan pilot untuk perusahaannya tersebut, Tuan Robinson. Sambung Dimitri yang langsung membuat Randall Robinson tertegun karena terkejut. Apa kabar tersebut bisa dipercaya, Dimitri? Tanya Randall setelah rasa kagetnya mereda, nada suaranya terdengar penuh rasa penasaran. Orang-orangku sudah menyelidikinya, Tuan. Memang benar perempuan tersebut mengajukan permohonan pilot karena berkas-berkasnya sudah ada di pengadilan. Sahut Dimitri tanpa ragu. Randall Robinson langsung terdiam begitu dia mendengar ucapan terakhir Dimitri. Dahinya tampak semakin berkerut tanda bahwa otak Randall sedang bekerja keras. Dimitri, bagaimanapun caranya, aku tetap masih menginginkan perusahaan itu untuk menjadi bagian dari Randall's Trading. Kamu harus segera menghubungi otoritas yang ditunjuk oleh pengadilan jika permohonan pilot dari perempuan itu disetujui. Berikan harga penawaran terbaik agar otoritas itu mau menjual seluruh aset perusahaan itu kepada kita. Ujar Randall Robinson akhirnya. Baik Tuan Robinson. Aku akan update secepatnya jika ada kabar terbaru terkait dengan perusahaan itu. Tukas Dimitri. Ingat Dimitri, perusahaan itu harus bisa menjadi milikku. Ucap Randall Robinson sambil memutuskan sambungan teleponnya begitu saja. Sepertinya memang enak jika menjadi bos, tinggal suruh ini itu tanpa peduli dengan segala kesulitan yang harus dihadapi oleh anak buahnya. Gumam Dimitri sambil meletakkan ponselnya ke atas meja di depannya. Saatnya untuk menghubungi Loser. Aku sudah tidak sabar untuk bisa segera merebut perusahaan milik Adam Barnes tersebut.
Gumam Randall Robinson sambil tersenyum sinis. Randall Robinson sama sekali tidak pernah menduga jika orang yang akan dia hubungi itu, saat ini sudah tinggal nama saja. Terkubur bersama markas rahasianya yang sudah hancur lebur di dalam perut bukit. Halo, Tuan Charles, Brian, Sarah, Nora. Sapa Edgar menyebutkan semua nama orang yang ada di ruang kerja Charles satu persatu. Sarah dan Nora tampak cuma tersenyum saja saat mereka berdua mendengar ucapan Edgar tersebut. Dengan santai, Edgar melangkah masuk ke dalam ruangan dan langsung duduk begitu saja di samping Brian. Edgar segera meletakkan laptop dan juga sebuah kotak kardus berukuran sedang di atas meja kerja Charles. Bagaimana kabar kamu, Edgar? Apa tidak ada masalah penting yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Tanya Brian tiba-tiba, tanpa menanggapi sapaan Edgar. Masalah apa? Aku tidak merasa memiliki masalah apapun yang harus aku laporkan kepada kamu, Brian. Aku datang ke sini karena kamu memanggil aku. Sahut Edgar seenaknya. Sarah sudah terlihat bersiap-siap untuk membela Edgar jika sampai Brian menekan dan menyalahkan Edgar gara-gara menuruti perintah darinya. Sepertinya kamu telah melupakan sesuatu, Edgar. Pancing Brian. Aku yakin sekali jika tidak ada hal penting yang harus aku sampaikan kepada kamu, Brian. Tukas Edgar tetap berkeras. Nah, sekarang tolong katakan, ada keperluan apa kamu memanggil aku? Lanjut Edgar tanpa merasa sungkan sama sekali meski Brian adalah bos besarnya. Sepertinya urusan dengan Edgar aku tunda dulu saja. Apalagi di sini masih ada Sarah dan Nora. Gumam Brian dalam hati. Apa kamu membawa chip reader dan juga mesin EDC khusus dari roll ban seperti yang tadi disebutkan oleh Charles? Ucap Brian, menanggapi ucapan Edgar dengan sebuah pertanyaan. Ini, sudah aku bawa semua. Sahut Edgar sambil mengeluarkan barang yang tadi disebutkan oleh Brian dari sebuah kotak kardus yang dia bawa. Bagus. Tukas Brian pendek. Sarah yang sejak tadi sudah bersiap untuk memprotes Brian jika sampai Brian menegur Edgar atau bahkan memarahinya, terlihat menarik nafas lega setelah mendengar percakapan Brian dan Edgar yang sama sekali tidak menyinggung masalah Edgar yang melanggar larangan Brian. Kemarin, Sean memberikan 2 buah benda ini kepadaku. Dia menemukan benda-benda tersebut di ruang pribadi pimpinan Blood Evil. Dia menduga bahwa di dalam chips ini terdapat informasi yang sangat berharga bagi Blood Evil dan mungkin juga bisa bermanfaat bagi kita. Ucap Brian sambil menyerahkan kartu ban dan juga sebuah chips yang dia terima dari Sean kepada Edgar. Kartu ban khusus dan sangat langka dari sebuah ban besar di Swiss. Sepertinya kekayaan Blood Evil yang berupa simpanan ban sangat banyak. Gumam Charles saat dia melihat kartu hitam yang dibawa oleh Brian tersebut. Betul Charles. Menurut Antonio, bank tersebut hanya akan memberikan kartu ini kepada nasabah yang mempunyai minimal simpanan sebesar 100 triliun. Tukas Brian. Wow! Aku tidak perlu capek-capek bekerja di Dragon Corp kalau aku punya uang sebanyak itu. Celetuk Edgar tanpa sadar. Kalau kamu merasa capek bekerja denganku, sebaiknya kamu balik saja ke kampung, Edgar. Sahut Brian dengan raut muka serius. Hei! Begitu saja marah? Tukas Edgar sambil terkekeh. Dia segera meraih chips dari tangan Brian sementara kartu banknya tetap dia biarkan tergeletak di atas meja. Tanpa merasa ragu sama sekali, Edgar segera meletakkan chips tersebut pada sebuah alat kecil yang sudah terhubung dengan laptopnya. Laptop tercanggih yang khusus dipesan oleh Brian untuk Edgar. Charles, Brian dan Edgar bergegas melihat ke arah layar laptop begitu terdengar suara jika chips tersebut sudah terdeteksi oleh program khusus di laptop Edgar. Sepertinya kamu akan bekerja keras untuk memecahkan password yang melindungi chips ini, Edward. Gumam Brian saat dia melihat ada permintaan untuk memasukkan password di layar laptop milik Edgar tersebut. Jangan khawatir, aku memiliki program khusus yang bisa dengan cepat membongkar password, meskipun password tersebut dibuat dengan sangat rumit. Sahut Edgar dengan santai.
Sarah dan Nora yang juga merasa sangat tertarik saat mendengar ucapan Edgar tentang program khusus miliknya yang dia bilang bisa membongkar password dengan cepat, segera berdiri dari sofa sudut dan berjalan mendekati meja kerja Charles. Dengan cekatan, Edgar segera mengaktifkan program buatannya tersebut yang langsung diaplikasikan untuk mencoba membongkar password yang melindungi chips tersebut. Bab ke-306